Kita mulai kabar yang pertama, 4 orang meninggal dunia akibat kebakaran rumah di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Sudin Gul Karmat, Jakarta Selatan mengerahkan 20 unit atau 70 personel untuk memadamkan api. Data sementara, api menghanguskan setidaknya 3 bangunan dengan total 27 jiwa yang terdampak. Akses jalan yang sempit menjadi kendala saat proses evakuasi dan sebelumnya para korban sempat terjebak dalam kebakaran. Petugas kemudian berhasil memadamkan api dan langsung melakukan pendinginan. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Selatan mengungkapkan dugaan sementara kebakaran dipicu oleh masalah kelistrikan. Untuk kondisi terkini udah pendinginan ya, tinggal titik-titik hawa-hawa panas dan asap-asap tebal kita ore, kita laksanakan overhaul untuk memastikan tidak adanya sumber api lagi ataupun mohon maaf korban ya gitu. Pak, apakah benar ada korban jiwa sebanyak 4 orang? Dari kami ya di TKP tadi kita menemukan ada korban 4 jiwa. Bagaimana kondisinya sekarang, Pak? Kondisinya sekarang didorong ke rumah sakit ya. Mereka sudah meninggal. Sementara itu 4 orang yang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Jakarta Selatan dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna otopsi oleh petugas kepolisian. Setelah api berhasil dipadamkan oleh petugas Damkar DKI Jakarta, satu persatu korban kebakaran dievakuasi ke dalam mobil jenazah oleh petugas. Keempat jenazah korban kebakaran dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna dilakukan otopsi oleh polisi. Sementara itu, kasus kebakaran kini telah ditangani oleh Polsek Tebet, Jakarta Selatan, guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, sudah ada rekan kami, Sekar Wanda, yang akan mengupdate mengenai kondisi terkini pasca kebakaran yang melanda di permukiman di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Selamat siang, Sekar. Bagaimana kondisi terkini di TKP saat ini? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang merupakan tempat terjadinya kebakaran yang menimpa pada pukul 6.21 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Dan memang kebakaran ini cukup besar sehingga mengakibatkan 3 bangunan rumah akhirnya terdampak serta terdapat 4 korban jiwa akibat dari kebakaran ini. Dan adapun dari pihak petugas Damkar Jakarta Selatan ini telah berupaya sejak pukul 6.30 hingga pukul 7 pagi hari tadi untuk memadamkan api yang berada di kawasan Bukit Duri ini. Dan pemirsa, pemadam kebakaran ini mengalami kendala diakibatkan karena kawasan rumah tersebut merupakan kawasan padat penduduk dan juga jalanan yang cukup sempit serta jauhnya dengan sumber air sehingga menyulitkan pemadam untuk memadamkan api. Dan pemirsa, adapun saat ini korban juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan penanganan lebih lanjut, begitu juga dengan keluarganya. Dan pemirsa, rumah ini merupakan rumah kontrakan dan juga warung yang sehari-hari juga para warga di sini melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang menyaksikan atau menjadi salah satu saksi yang pertama kali melihat awal mulanya percikan api dari rumah yang terjadi kebakaran ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nila, salah satu warga. Ibu dari RT RW mana, Ibu? RT 6 RW 2. Ibu bisa diceritakan pertama kali Ibu melihat api tadi pagi seperti apa? Jadi dia ada konsleting listrik, itu terjadi percikan-percikan dan kebetulan itu memang ada motor. Jadi mungkin percikan itu mengenai motor, terjadilah akhirnya ledakan. Nah, Ibu bisa diceritakan saat itu ketika melihat api, apa yang Ibu lakukan saat itu dan situasi warga saat itu seperti apa?
warga semua langsung keluar, panik, langsung berusaha memadamkan api seadanya dengan air yang ya seadanya lah sebelum pemadam datang. Lalu Ibu sempat melihat keluarga yang berada di dalam rumah itu seperti apa reaksinya ketika melihat api? Kita nggak terlalu ya karena asapnya terlalu tebal dan hitam. Jadinya itu pun kita saling tabrak karena nggak kelihatan asapnya saking tebalnya dan hitam. Nah, Ibu kalau untuk keempat korbannya itu, Ibu ketahuikah bahwa itu mereka satu keluarga atau bukan? Beda keluarga. Kebetulan memang ini yang ngontrak itu banyak anak-anak. Kisaran umurnya Ibu tahu nggak berapa? Paling besar itu putri kisaran umur 11 tahun. 5 tahun mungkin kayaknya kira-kira segitu 5 tahun, 7 tahun, 11 tahun. Dan satu ada balita. Bu, saat pertama kali ada api, sebelumnya sempat terdengar nggak sih Ibu sebagai tetangga nih mendengar ada suara ledakan begitu dari rumah? Belum ada. Cuman tahu-tahu kita lihatnya asap banyak. Nah, barulah terjadi ledakan. Kita dengar ada beberapa kali ledakan. Mungkin dari motor ya atau dari apa kita juga kurang ngerti. Karena kebetulan memang yang punya kontrakannya juga sering naik turunin saklar. Saklar dari apa sih? Meteran itu loh. Sikring. Tuh yang jadi suka kadang udah ditegur sama warga sama RT semua memang gak jelas. Alasannya apa Ibu menaik turunkan saklar? Mungkin katanya sih yang ngontrak bilang kalau ada yang belum bayar kayak gitu. Kita warga semua itu udah negor gitu. Bu, saat mendengar pertama kali kabar mengenai kebakaran ini jam berapa Bu? Setengah 6, 5.30 kurang lebih. Terus untuk keluarga korban saat itu sempat ada terdengar teriakan atau apa Ibu? Justru yang keluarga korban sudah teriak, bahkan ada yang sampai lompat dari atas, mereka nekat karena posisi api itu di bawah. Mereka tidur di atas, jadi mereka ada yang lompat, bahkan ada yang nggak terselamatkan sampai yang anak 4 ini. Sementara yang punya rumahnya aja itu digedor sama warga karena masih tertidur gitu. Warga sempat menolong nggak Bu saat mereka teriak-teriak gitu? Menolong, sebisa mungkin warga semua masuk menerobos menolong, tapi karena api yang begitu cepat dan besar ya. Ibu tahu nggak pas kebakaran itu kapan pemadam kebakaran ini datang? Pemadam kurang lebih kira-kira 1 jam kali ya, karena memang aksesnya sulit. Untuk masuk tuh memang aksesnya sulit ke sini gitu, jadi itu ada kendalanya di situ. Ibu sendiri kenal nggak dengan korban ataupun penghuni rumah? Kenal dengan kesehariannya apakah? Keseharian iya mereka ada yang jualan kayak keliling tisu nih si korban yang paling besar, terus ya yang kerja, yang tukang urut kayak gitu-gitu. Oke Bu. Nah terus saat ini dari pihak keluarga korban sendiri apakah masih ada di sini atau sudah ikut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Bu? Kebetulan udah ikut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena perlu untuk identifikasi mungkin ya, jadi semua ikut ke Rumah Sakit Polri. Nah Ibu sebagai warga nih apakah ada harapan atau ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat begitu akibat dari kebakaran ini, ada nggak yang ingin disampaikan? Ya kita istilahnya turut berduka cita aja untuk para korban ya, untuk orang tuanya mudah-mudahan lebih tegar, lebih kuat. Terus untuk kita sendiri ini khususnya saya juga kita harus banyak-banyak antisipasi aja soal mengenai listrik. Jadinya kita ya mencegah ya, lebih baik daripada kayak gini kan akhirnya semua kena imbasnya. Terima kasih Ibu Nila atas keterangannya, atas informasinya kepada kami pemirsa. Dan itulah tadi keterangan dari salah satu warga bernama Ibu Nila yang menceritakan kesaksiannya saat pertama kali melihat adanya kobaran api pada tadi pagi. Dan pemirsa saat ini keempat korban sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, begitu juga dengan keluarga korban. Dan tadi juga pihak pemadam kebakaran Jakarta Selatan ini sudah melakukan pendinginan, dan di belakang saya ini sudah terlihat juga garis polisi yang mana artinya warga dihimbau untuk tidak mendekat ke lokasi, mengingat bahwa rumah ataupun tempat terjadinya kebakaran ini merupakan rumah semi permanen yang artinya mayoritasnya merupakan bangunan kayu. Demikian Rendra. Baik, terima kasih Sekar, informasinya langsung dari kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
Nah, pemirsa, berikut kami hadirkan angka kebakaran di Jakarta selama 5 tahun terakhir beserta dengan penyebabnya menurut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Sejak tahun 2020 hingga 2023 terlihat adanya peningkatan, sementara di tahun 2024 terjadi penurunan dengan inilah berbagai penyebab kebakaran di Jakarta yang 70%-nya merupakan korsleting listrik.